Jumpa kembali anak-anakku. Kita masih dalam pengantar asuransi tatap muka kedua dengan tema risk management. Ya, ini tatap muka kedua risk management untuk part ketiga. Saya akan mulai bagikan presentasi. Pengantar asuransi tatap muka kedua risk management bagian ketiga. Dalam bagian ketiga ini saya akan menyampaikan proses dan treatment daripada melakukan risk management ini, ya. Jadi bagaimana proses risk management ini dilakukan dan bagaimana risiko ini diperlakukan atau di handling, ya. Ada dua subtopik. Kita akan mulai. Nah, saya akan coba sampaikan berdasarkan gambar karena kembali lagi saya sampaikan proses risk management itu tidak ada satupun yang bisa dipakai oleh semua orang. Semuanya masing-masing punya skema, punya konsep, punya cara. Tetapi saya akan coba sampaikan yang umum yang berlaku. Ada yang pakai 5 langkah, ada yang 4 langkah, ada yang 6 langkah, ada mungkin yang 8 langkah. Tapi saya ambil cari apa yang tengah-tengah saja 6 langkah, ya. Pertama kali nih, ya, yang kita harus lakukan dalam risk management. Pertama adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan coba lakukan personal risk management secara faktual sehingga kalian bisa memahami apa sih mengidentifikasi. Secara umum, identifikasi, katakanlah misalnya Anda, kalian ataupun orang tua kalian, ya, punya toko. Risiko apa yang dihadapi oleh toko kalian ataupun usaha orang tua kalian? Identifikasi. Oke. Identifikasi ini kita pisahkan, ya, risiko murni dan risiko bisnis, ya. Kalau risiko bisnis kemarin ditanyakan oleh seorang mahasiswa, bagaimana kalau saya punya usaha bangkrut? Kalau misalnya salah kelola ataupun tidak laku dia punya dagangan, ya jelas itu risiko bisnis, ya. Perusahaan bangkrut akibat tidak ada yang beli. Tetapi yang kita akan bahas adalah risiko murni, risiko-risiko yang dihadapi bila mana terjadi itu mengakibatkan kerugian, ya, secara keuangan. Nah, sekarang kata misalnya tadi toko Anda, toko kalian, ya. Toko kalian apapun yang kalian jual, misalnya toko kelontong. Tentu risiko apa yang dihadapi oleh bangunan tempat usaha? Terjadi misalnya apa? Terjadi kebakaran. Itu kita centang satu langsung, kasih list satu kebakaran. Ya, risiko kebakaran. Nah, kedua, apalagi risikonya? Risiko ada nggak gempa bumi? Ada nggak gunung berapi sekitar kalian? Kalau katakanlah misal kalian berada di Jawa, ya mungkin risiko gempa bumi akan ada. Oke, tulis gempa bumi. Ketiga, tsunami. Mungkin nggak toko kalian kena tsunami? Kalau toko kalian berada di pinggir pantai, mungkin iya. Tapi kalau toko kalian berada di tengah kota yang jauh dari pantai, radiusnya sehingga apa? Tsunami-nya mungkin tidak ada. Tidak usah tulis, ya. Kalau misalnya risikonya nggak ada. Kemudian risiko apa lagi? Risiko kecurian. Misalnya katakanlah pada malam hari toko tersebut tutup, kemudian dicuri semua uang ataupun kas ataupun barang-barang yang kalian jual. Ya, risiko kecurian ada. Kemudian risiko kerusuhan ada nggak? Kalau misalnya toko kalian berada di pinggir jalan raya dan dilalui oleh banyak orang, ya mungkin risiko kerusuhan, misalnya ada anak-anak tawuran, kemudian ada mungkin jalur demo, buruh pabrik dan segala macam, mungkin terjadi risiko kerusuhan. Tulis risiko kerusuhan. Dan itulah semua risiko yang kalian hadapi, toko kalian tuh kalian tuliskan semua, ya. Setelah mengidentifikasi, ya, menuliskan semua risiko tersebut, kalian pertama kali apa? Harus susun berdasarkan risiko-risiko yang paling mungkin terjadi, ya, paling besar peluang terjadi. Ya, tuliskan itu berdasarkan daftar, ya, daftar tersebut, ya. Dan setelah itu dari yang versi pertama dari dia punya peluang terjadinya besar, kemudian yang berikutnya lagi bikin versi kedua yang kerugian yang paling besar. Apa kerugian yang paling besar yang bisa dialami? Kalau pencurian, oke, kalau pencurian mungkin paling habis adalah barang dagangan yang habis. Tapi kalau kebakaran, semuanya habis.
Jadi barang dagangan habis, gedungnya habis. Ya. Jadi tulis dampak kerugian yang paling besar diderita. Oke. Setelah itu, ya, setelah identifikasi kan tadi dianalisis juga dianalisis kan, dicoba lihat mana-mana tadi resiko-resiko yang katakan tadi. Jadi tadi yang dampak tadi frekuensi berarti masuk ke analisis ya. Setelah identifikasi baru dianalisis ya. Jadi kata misalnya, oke, resiko kebakaran peluangnya bagaimana? Besar nggak terjadi peluang? Oh, kalau katakanlah misalnya kita punya karyawan merokok, kita perkecil ya, kita larang dia merokok di dalam toko ya, berarti kecil kerugiannya, kecil peluangnya. Tapi kalau pelanggan merokok, ya kita bikin selalu larangan ya, larangan untuk mencegah itu kan gitu ya, dan masukin plan ya. Dan jadi itu kita akan lihat analisa resiko kebakarannya bagaimana, resiko gempa buminya bagaimana, resiko kecuriannya bagaimana. Oh, ternyata kita punya toko ini dia punya pintu-pintu masih sangat-sangat tradisional, gampang dijebol. Berarti bagaimana kita bikin pengamanan berikutnya? Itu kita analisa itu semuanya. Jadi berapa kerugiannya besarnya? Kalau misalnya terjadi kerugian besarnya berapa rupiah, berapa jutaan yang katakanlah kita mungkin dapat terjadi. Ya. Setelah itu semua dianalisa dari setiap resiko-resiko yang tadi kita sudah identifikasi, ya, lantas kita mengapain? Ya, oke, tadi misalnya resiko kebakaran. Kalau resiko kebakaran tersebut, misalnya bangunan harganya 1 miliar, barang dagangan harganya 500 juta, berarti kan sudah 1,5 miliar kan? Nah, apakah kita punya duit untuk membangun kembali? Kita punya toko, plus juga membeli barang-barang tersebut dari supply kita untuk kita stok lagi. Kalau kita nggak punya duit 1,5 miliar, berarti kalau suatu ketika terjadi kebakaran, maka apa? Kebakaran tersebut akan menghanguskan kita punya usaha. Kita nggak bisa usaha lagi. Jadi bagaimana kita mesti lakukan? Walaupun katakan kita memperkecil misalnya adanya larangan merokok, tidak boleh merokok bagi karyawan, bagi tamu ya, ataupun kita sudah membeli pemadam kebakaran portable. Tapi kan kemungkinan kebakaran masih tetap terjadi, misalnya pada malam hari ataupun karena api tersebut dari tetangga sebelah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Coba cek lagi berapa premi asuransi di perusahaan asuransi untuk kita punya toko, berapa harganya. Nah, jadi dengan katakan tadi misalnya bisa nggak kita tahan sendiri ataupun kita siapkan dananya sendiri. Tapi kalau nggak bisa kita apa? Kita apa? Ada 4 cara, tapi nanti kita akan coba sampaikan di belakang. Ya ada 4 cara tadi yang menghindari. Kan nggak mungkin kita menghindari kebakaran karena api pasti tetap ada kan. Kemudian memperkecil, oke, kita sudah memperkecil tadi, karyawan dilarang merokok, tamu juga tidak dilarang merokok ya. Kita sudah punya alat pemadam kebakaran portable, itu reduce. Kemudian kita retain, wah 1,5 miliar kita nggak punya duit untuk membangun kembali. Dana kita untuk yang lainnya ada, tapi untuk membangun kembali dan membeli stok lah 100 miliar nggak ada. Jadi akhirnya apa? Kita transfer dengan bayar premi katakanlah sekian ratus ribu atau sekian juta, itu sudah kita pindahkan. Nah ini kita tuliskan dalam plan, ya, dalam plan ini. Ya, setelah tadi itu, setelah kita bikinkan plan dari masing-masing setiap risiko yang kita hadapi, ya, entah katakanlah tadi kita mau avoid, kita mau reduce, ataupun kita mau retain ataupun transfer, ya kita sebutkan dalam plan. Habis apa? Kita implementasikan, kita laksanakan apa yang kita rencanakan tadi. Karena kita sudah anggarkan kan, kita kalau misalnya katakan kita tahan sendiri, kalau kita mau transfer kita transfer, kalau katakan kita mau reduce atau avoid, bikin larangan, kita bikin papan nama dilarang merokok ya. Kalau misalnya katakanlah ada yang merokok, kita tegur ya, sampaikan ya Pak, mohon maaf dilarang merokok di sini, mohon Bapak merokok di tempat yang telah disediakan di depan taman kan gitu loh. Jadi itu implementasi ya daripada rencana-rencana tersebut ya. Setelah itu kita monitoring, kita amati, kita lihat perkembangannya, bagaimana daripada implementasi tersebut. Ternyata tamu tidak mau dilarang merokok di sini. Wah, tuh kalau begitu ya pilihan, kita persilakan mereka tetap merokok di dalam toko atau kita kehilangan nasabah, kita kehilangan tamu tersebut. Ini pilihan ya, pilihan. Karena kalau katakanlah Anda punya toko barang dagangan tersebut, barang-barang kertas misal ATK ataupun yang mudah terbakar, ya tetap harus dilarang. Tapi kalau katakanlah misalnya itu, kalian bisa sediakan ruang rokok yang di sebelah bagian depan, ya silakan, ya, yang lebih nyaman tempat duduk atau dikasih kopi itu bisa. Ya intinya ini dimonitoring ya daripada implementasi yang telah dilakukan. Nah
Setelah itu mungkin perlu ada adjustment, penyesuaian ya, penyesuaian tadi misalnya tamu merokok, kita siapkan ruangan di sebelah depan yang aman buat dia merokok. Kita tidak minta dia merokok di depan taman, tapi kita persilakan dia merokok di ruang khusus rokok yang kita sediakan. Kemudian kita kasih meja, kasih tempat duduk ya. Kemudian kita amati juga kan, kan. Jadi lebih apa? Lebih nyaman, lebih menguntungkan buat kedua sisi ya, baik bisnis maupun nasabah. Jadi ini proses ya. Pertama kali identifikasi, mendaftar semua risiko-risiko yang dimiliki oleh pribadi seseorang ataupun organisasi ataupun perusahaan ya. Setelah itu dibuatkan tabel ya, daripada dia punya peluang terjadinya risiko tersebut, musibah tersebut terjadi ya, dari penyebabnya, bahaya tadi, kebakaran bagaimana, gempa bumi bagaimana, tsunami bagaimana, kecurian bagaimana, kerusuhan bagaimana ya, dari besarnya dampak kerugian tersebut, severity-nya bagaimana. Kalau terjadi kebakaran habis berarti berapa miliar yang habis, dan itu yang kita mesti itu ada dianalisa kan. Setelah dianalisa, nah kita lihat, kita buat rencana mana yang kita bisa tangani, mana yang tidak bisa kita tangani, mana yang kita bisa perkecil, mana yang kita mesti hindari. Itu plan. Setelah itu kita implementasikan rencana-rencana yang tadi kita telah buat dari masing-masing risiko ya. Kemudian setelah itu kita memantau, memonitor atas implementasi, atas aplikasi yang telah kita lakukan. Tentunya monitoring ini secara reguler ya, secara reguler, mungkin per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan ya, ataupun per tahun. Tapi kalau setahun sekali terlalu lama, mungkin paling mestinya sebaiknya idealnya 3-6 bulan untuk dimonitoring risk management ini. Ya, ini berlaku baik pribadi maupun organisasi. Kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Agar apa? Karena setiap saat risiko tersebut berubah ya. Risiko pribadi maupun risiko organisasi itu pasti berubah ya. Nah, jadi ini yang terkait dengan proses risk management 6 langkah. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, risiko tersebut ada perlakuan, ada handlingnya ya. Disebut pertama avoid, menghindar ya, menghindar. Katakanlah tadi misalnya kita tidak mau mengalami kecelakaan pesawat terbang. Artinya apa? Kita tidak usah atau jangan naik pesawat terbang. Kita avoid, menghindar. Katakanlah kita tidak mau mengalami kecelakaan naik mobil. Apakah mungkin kita tidak naik mobil? Kalau naik motor malah lebih berbahaya. Ya. Jadi ada risiko-risiko yang bisa kita avoid, ada risiko-risiko yang tidak mungkin kita avoid. Jadi risiko tersebut berbagai macam cara ya yang kita coba perhatikan. Jadi avoid salah satunya. Oke, itu menghindar. Tidak apa? Kita hilangkan semua sama sekali, ya. Ada risiko yang bisa kita hilangkan. Kemudian yang kedua adalah reduce. Tadi kita tidak mau mengalami kecelakaan dengan mobil ya, pada saat kita mengendarai mobil. Reduce bagaimana caranya memperkecil? Artinya apa? Mobil tersebut harus apa? Harus diservis secara rutin, masuk ke bengkel, dicek dia punya kanvas rem, dicek bannya, dicek dia punya sistem pengeremannya, dicek dia punya sistem kemudinya, bagaimana lampu-lampunya, mesinnya segala macam. Supaya apa? Mobil tersebut layak dan aman untuk dikendarai, ya. Itu dari sisi mobil. Kemudian apa? Dari sisi kondisi fisik, Anda harus apa? Harus sehat, ya. Tidak boleh minum obat batuk sebelum mengendarai, takutnya membuat kantuk, ya. Nah, ini kita coba mereduce. Kemudian apa? Setelah pada saat mobilnya sudah siap, Anda sebagai pengemudi sudah siap, udah oke. Nah, cara mengemudi bagaimana? Cara mengemudi yang aman bagaimana tentunya? Tentunya dengan kecepatan yang dapat dikendalikan, katakanlah dari 60 sampai 80 km per jam, ya. Itu akan memudahkan Anda dalam pengendalian kendaraan ataupun pada saat pengereman, ya. Anda mesti apa? Anda harus jaga jarak dengan kendaraan di depan. Jangan sampai terlampau dekat, terlampau mepet, ya. Khawatirnya Anda tidak bisa, nggak sempat lagi merem sehingga Anda harus menabrak mobil depan Anda. Jadi tingkat kecepatan kendaraan Anda harus jaga, jarak dengan kendaraan di depan Anda harus jaga, ya. Kemudian apa? Anda mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya, mematuhi rambu lalu lintas. Ya, kalau misalnya Anda kecepatan sedang 60 sampai 80, Anda jangan di jalur sebelah kanan, Anda cukup di jalur yang paling kiri ataupun yang di tengah, ya, apa? Agar tidak mengganggu kendaraan-kendaraan lain, ya. Kemudian berhenti
tadi mematuhi rambu lalu lintas, berhenti pada tempatnya, tidak sembarangan ya. Kemudian apalagi jangan menggunakan handphone pada saat Anda berkendara ya. Dan perhatikan jalan raya. Kalau misalnya Anda ngantuk di tengah jalan, Anda cari tempat peristirahatan, Anda beristirahat sebentar. Terutama bagi Anda yang berjalan cukup jauh, misalnya dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Semarang ya. Nah, itu memperkecil peluang terjadinya kecelakaan mobil. Bila mana misalnya di depan, kayak kemarin ada kecelakaan di Brebes ya, ada asap ya, makanya pandangan mata kita harus fokus ya, nggak cukup hanya dengan kendaraan depan, tapi paling nggak 50 sampai 100 meter ke depan Anda harus perhatikan jarak pandang ke depan. Kalau ternyata di depan ada asap dan segala macam, Anda mulai ancang-ancang memperlambat laju kendaraan Anda ya. Kalau bisa Anda menghentikan, kalau ternyata pandangan mata Anda tidak bisa, Anda langsung ke kiri, jangan memasuki asap tersebut. Kita nggak tahu apa yang terjadi di asap tersebut kan. Seperti halnya pesawat juga. Pesawat kalau misalnya di sana ada awan yang tebal sekali, dia akan menghindar cari kondisi langit yang cerah. Nah, itu mereduce ya. Nah, jadi baik dari kendaraannya maupun fisiknya dan maupun cara mengendarai itu sendiri ya. Nah, kemudian setelah itu perlakuan risiko yang ketiga adalah retain, menahan. Dan tentunya setelah kita avoid, kita reduce, tetap masih ada risiko ya. Nah, kita retain aja apa? Kita menyediakan dana khusus sendiri secara mandiri untuk apa? Untuk membiayai bila mana terjadi musibah tersebut. Misalnya begini. Misalnya untuk asuransi kesehatan outpatient, rawat jalan ya. Tentu kalau Anda memahami bahwa kalau misalnya Anda pilek, batuk, flu ya, pusing-pusing ya. Kalau misalnya katakanlah itu biayanya berapa sih? Ke dokter mungkin ke dokter umum sekali periksa mungkin 100.000 sampai 200.000, ataupun kalau misalnya Anda sudah memahami bagaimana cara menangani gejala-gejala tersebut ya, Anda cukup beli multivitamin atau Anda beli buah untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh Anda, stamina Anda. Nah, Anda retain. Ya, nanti apa? Anda siapkan dana untuk ke dokter sendiri atau membeli multivitamin pun obat-obat untuk menangani Anda punya gejala tadi sakit tersebut, meretain. Atau katakan misalnya, oke, misalnya tadi risiko toko ya, risiko toko. Saya sudah asuransikan kebakaran. Oke, saya sudah asuransikan ke bumi. Kecurian bagaimana? Perlu nggak kita asuransikan? Kayaknya kalau toko besi ini paling yang diambil apa sih? Ya paling alat-alat yang kecil lah. Ya, jadi artinya dia retain. Kalau suatu ketika misalnya ada risiko-risiko yang kecil yang bisa ditangani sendiri, dia retain. Artinya apa? Dia menyiapkan dananya sendiri secara mandiri. Ya, dialokasikan dananya. Bila mana terjadi musibah, maka dana tersebut yang akan digunakan untuk mengembalikan barang yang hilang atau membeli obat-obat yang untuk menghilangkan gejala-gejala flu, batuk dan segala macam. Jadi meretain, menahan sendiri dengan apa? Menyediakan dananya. Nah, terakhir adalah mentransfer. Kan ada suatu risiko yang tidak bisa kita tanggulangi, tidak bisa di-avoid. Kebakaran tidak bisa di-avoid ya. Reduce bisa dilakukan reduce ya. Di retain, wah tadi misalnya toko kebakaran 1,5 miliar, ada nggak dana duit 1,5 miliar untuk membangun kembali dan membeli stok-stok barang? Wah kegedean. Akhirnya pada transfer, kita mentransfer ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang rendah ataupun kecil ya, yang bisa kita bayar, yang cukup ringan kita bayar ya kepada perusahaan asuransi, katakanlah 1 juta, 1,5 juta untuk setahun ya, itu kita biayakan. Akhirnya apa? Kita ikhlaskan, memang itu untuk keamanan kita. Suatu ketika kalau misalnya jadi kebakaran, maka kita akan mendapat penggantian daripada perusahaan asuransi. Tapi perhatikan, jangan sampai Anda sudah merasa sudah diasuransikan, Anda teledor, Anda lalai menjaga Anda punya toko. Karena bagaimanapun juga, bila mana terjadi kebakaran, ya Anda akan rugi. Ya, walaupun sudah akan digantikan oleh asuransi, tapi ruginya apa? Anda rugi waktu, ya. Anda rugi perasaan, rugi pikiran, ya. Mental Anda terganggu pasti tentunya setelah kebakaran. Kemudian apa? Nasabah Anda akan hilang, ya, akan pindah ke toko lain. Jadi intinya apa? Intinya kalau terjadi kebakaran, terjadi musibah, tidak ada yang untung. Perusahaan asuransi akan membayar Anda punya kerugian benar, tapi Anda kehilangan waktu. Toko Anda mesti dibangun kembali, butuh waktu berapa lama? 1 bulan pasti nggak cukup ya, paling nggak 6 bulan sampai setahun. Anda kehilangan pelanggan ya, kehilangan keuntungan yang Anda biasa dapatkan setiap hari ya. Kemudian Anda punya mental, jiwa Anda akan pusing, terganggu dan segala macam.
Jadi tidak ada yang untung dalam sebuah terjadinya klaim kerugiannya, tetapi paling tidak ya makanya kembali lagi Anda harus apa? Anda harus tetap jaga barang Anda, jangan teledor. Karena Anda tidak akan mendapatkan keuntungan bila mana Anda berasuransi, tapi paling tidak ada pengembalian dana untuk membangun kembali. Tapi itu ada kerugian waktu, kerugian pikiran, ya mental Anda. Kemudian ketiga, kerugian kehilangan pelanggan, keuntungan yang Anda biasa dapatkan setiap hari. Jadi itu 4 cara memperlakukan risiko, ya. Pertama, mengavoid, ya, menghindari. Reduce yang kedua, ya, memperkecil. Retain, menahan sendiri dengan menyiapkan dananya. Keempat adalah mentransfer, memindahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayar biaya premi setiap tahunnya yang lebih ekonomis. Itu sementara treatment yang saya sampaikan dalam tatap muka kedua bagian ketiga. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi dalam bagian keempat, ya. Terima kasih, sampai jumpa.